Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apakah ada seseorang yang saat ini diem-diem ya, naksir kamu, suka kamu ya, di lokasi yang kamu tentukan. Oke, nah jadi gini. Jadi satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari ambil 4 lembar kartunya untuk kamu pilih ya, sesuai dengan lokasi yang kamu tentukan. Jadi misalnya ya, kamu penasaran ya, kalau di kantor aku ada nggak orang yang naksir sama aku? Nah terus kamu pilih kartunya, oh ya yang ini aja untuk yang di kantor. Terus kalau di studio gymnya aku ada nggak yang naksir sama aku? Nah terus kamu pilih kartunya yang ini misalnya ya, atau mau kamu pilih yang ini, mau yang ini juga bisa gitu ya. Nah gitu. Terus kamu kalau di kampus ada nggak yang naksir, diem-diem naksir sama aku? Nah terus kamu ambil, ini aja lah kartunya gitu ya. Terserah. Pokoknya di mana tempat kamu beraktivitas yang aktif, yang sering ya, dan kamu penasaran jangan-jangan ada di sana tuh misalnya ya. Ya udah, kamu tentukan dan kamu inget ya, karena ini lokasinya lebih daripada satu, kamu inget nih yang mana kartunya, jangan kebalik ya. Di sana ya. Semoga kamu bisa paham. Oke, baik. Jadi 1, 2, 3, 4 kartunya silahkan kamu pilih untuk masing-masing lokasi yang kamu tentukan. Kalau masih bingung, boleh ya kamu pause aja dulu video ini ya, bingung mau kartu yang mana, mau tentukan lokasi di mana ya, pause aja dulu pelan-pelan gitu loh ya. Biar bisa pelan-pelan kamu lihat nih kartunya dan menentukan tempatnya. Oke? Untuk menghemat durasi, Mari akan langsung saja ngebacain dari kartu sudut kirinya Mari, kartu pertama ya. Apakah di lokasi ini ada seseorang yang diam-diam senang, naksir, suka atau bahkan cinta kepada dirimu Gemini? Ini dia. Set ya. Kalau Mari lihat di sini sih masih belum ya. Masih belum ada. Belum ada satu orang pun yang punya minat lebih kepada dirimu gitu loh. Hanya kayak menganggap kamu ya layaknya orang ya, manusia biasa gitu ya, yang belum sempat, yang belum bisa menggetarkan hatinya mereka ya, memancing chemistry dari mereka ke kamu itu tuh ada. Kalau Mari lihat ya kosong ya. Di sini tuh tidak ada siapapun yang senang, yang naksir sama kamu. Seperti itu ya. Oke, berikutnya Mari akan bacakan kartu kedua ya. Apakah ada yang naksir sama kamu Gemini ya, secara diam-diam, yang senang, suka atau bahkan cinta kepada dirimu di lokasi yang kamu tentukan ini. Kita lihat. Oh, di situ tuh kalau Mari sebenarnya sih ada ya, yang diam-diam senang sama kamu, suka sama kamu ada. Dan perasaan ini tuh Mari lihat ya sudah cukup lama juga nih ya. Nah gini, orang ini tuh bisa dia tertrigger perasaannya dia ke kamu sebab karena dia menangkap ya. Dia menangkap atau dia berasumsi kamu yang duluan seneng sama dia ya. Kamu yang duluan suka sama dia. Jadi justru di tempat ini tuh lebih ke pembacaan yang terbalik gitu loh. Maksudnya bukan orang yang suka sama kamu secara diam-diam, tapi nampaknya kamu yang suka sama orang ini secara diam-diam gitu ya. Memang awalnya ya dia tidak punya rasa apapun kepada dirimu, tapi karena entah itu dari cara kamu ngomong sama dia, cara kamu bersikap laku kepada dia, di situ yang akhirnya dia bisa menangkap, wah kamu nih seneng sama dia gitu ya. Tapi ini apakah dia GR ya juga nggak ngerti lah Mari gitu kan. Apakah dia saja yang merasa lebay, alay gitu ya sama kamu, padahal ya kamu nggak pernah juga caper ke seseorang di lokasi ini gitu ya. Tapi mungkin kamu hanya ramah, menyenangkan sikapnya kamu ya. Kamu memang orangnya bersahabat gitu ya. Bisa-bisa memang menghasilkan kesalahpahaman kepada seseorang di tempat ini. Namun kesalahpahamannya dia itu tuh kepada kamu boleh-boleh men-trigger nanti datang tumbuh rasanya dia lambat laun
kepada dirimu, gitu ya. Jadi mungkin kamu bukan orang baru di tempat ini. Katakanlah, jangan-jangan kamu ya sudah sekian tahun di sini ya. Jadi katakan 3 tahun ya. 2 tahun belakangan ini atau 1 tahun belakangan ini minimal mulai di situ tuh datang. Pada awalnya dia kosong ke kamu, nggak ada. Hanya ngeliat kamu, oh ya sebatas cantik, oh ya sebatas baik misalnya, sebatas ganteng gitu ya. Gagah kamu kelihatannya gitu ya. Nah, tapi nggak ada di situ tuh chemistry cinta-cintaan. Ngeliat kamu sebagai seorang tanda petik kandidat kekasih, nggak ada. Tapi gitu dalam interaksinya kalian mulai ya, karena kamu baik sama dia, mulai nih kesentuh hatinya dia ya, karena kamu ramah ke dia, mulai gitu loh, tercolek-colek pelan-pelan sampai akhirnya saat ini tuh ya ada. Nah, tapi gini dia mau tunggu dulu nih, nampaknya omongan secara langsung dari kamu untuk memastikan dia gitu ya, bahwa ini tuh bukan hanya GR-nya dia semata doang gitu. Jadi kalau memang ternyata ada seseorang yang sesuai dengan bacaannya Mari ini, kamu memang pernah tunjukin care-nya kamu lebih kepada dia dibandingkan dengan care-nya kamu ke orang-orang lain ya, berarti orang yang kamu maksudkan itu tuh juga punya feeling ke kamu, juga punya sensasi rasa kepadamu. Nah, kalau kamu ingin hubungan ini tuh berkembang, boleh dah kamu berinisiatif maju selangkah, lebih berani gitu ya. Temukanlah lebih beraninya itu tuh dengan cara yang elegan, terutama bagi kalian yang perempuan. Karena kita perempuan ini tuh kan kok kayaknya masih sebuah tindakan yang tabu ya, kalau kita perempuan yang ngedeketin laki-laki. Ya kamu kreatif lah, kamu pinter-pinter kamu lah. Kalau biasanya sih orang Gemini nggak usah diajarin ya. Kalian mah cerdik pandai gitu kan, ada ngerti kalian itu, ngerti gitu ya. Jadi itu mari ngajak kamu atau mari ngedorong kamu sedikit lebih berani. Kalau memang ternyata sungguh-sungguh ya pembacaan ini tuh memang terjadi dalam hidupnya kamu ya, ada yang kamu seneng, ada yang kamu suka, kamu sesekali mengekspresikan rasa seneng, rasa sukanya kamu gitu ya, berani sedikit lagi gitu supaya berkembang dia. Jangan hanya sebatas suka-suka diem-dieman aja ya, diem-dieman suka, hanya pandang-pandangan dari jauh aja gitu ya. Beranikan dirinya kamu, terutama bagi kamu Gemini yang laki-laki ya gitu. Kalau laki-laki mah ngedeketin itu tuh justru dapat nilai plus, gagah ya, oh ya memang nunjukin laki banget kan gitu kan di sana. Laki-laki mah kalau ditolak enggaknya itu tuh jatuh harga diri, tapi malah kayak kelihatan oh ini gentle gitu loh, ini jantan gitu ya. Jadi jangan takut di sana. Jadi ya untuk di lokasi yang kamu tentukan ini, apakah ada yang diem-diem seneng suka sama kamu? Ya ada, jelasnya di situ tuh ada ya. Oke, baik. Kemudian mari akan bacain untuk kartu yang nomor 3 ya. Apakah ada seseorang di lokasi yang kamu tentukan ini diam-diam senang, diam-diam suka sama kamu? Ini dia. Set. Oh, ada nih, ada. Ya, udah tentu di sini ada. Diam-diam senang, diam-diam suka sama kamu. Dan kalau melihat sih orang kayak gini nih, harusnya kamu tahu ya yang mana ini makhluknya. Gitu loh. Karena dia ini tuh mencari atensi kamu banget ini, mari lihat. Walaupun dia ini tuh seorang cewek misalnya gitu ya, tapi Madeleine ini tuh cewek yang kayaknya mau nih belak-belakan sama kamu gitu loh. Jadi pasti ada seseorang di sini tuh bukan hanya dia mau diem-diem aja ini, nengok-nengokin kamu pakai sudut matanya dia, curi-curi pandang ke kamu gitu ya, stalking kamu doang. Ya enggak, ini ngambil aksi dia ini itu ya, walaupun dia cewek. Apalagi kalau dia ini tuh, kalau kamu cewek ya Gemini dan dia cowok ya, apalagi kalau dia cowok, hebat ini caranya dia narik atensinya kamu di sana. Walaupun cara narik atensinya dia namanya cowok ya, kadang-kadang cowok itu tuh mau narik atensi dengan cara yang keras. Pokoknya dia yang energi maskulin ya,
semua orang yang pakai energi maskulin lebih besar, mau itu tuh walaupun dia seneng sama ataupun suka sama orang, tapi kayak misalnya dia bully ya, dia ceng-cengin gitu. Mau itu laki-laki kayak gitu ya, dia ceng-cengin, dia bikin kamu kayak kerepotan sendiri menghadapi dia gitu ya. Dia nyari-nyari perkara sama kamu, entah misalnya dia bos kamu ya, dengan sengaja dia itu tuh ngebebanin kamu kerjaan, bikin kamu gak nyaman, supaya kamu itu tuh memelas ke dia, biar di situ jalan masuknya dia untuk menggugah hatinya kamu, menyentuh hatinya kamu. Bos, jangan banyak-banyak dong kerjaannya ke aku gitu ya, aku capek bos, jangan rangkap nih kerjaannya aku, misalnya kayak gitu ya. Misalnya dia marah-marah sama kamu, pura-pura, tapi pura-puranya dia marah sama kamu, maksudnya dia itu tuh kayak kamu minta ibah hatinya dia, jangan marah-marah dong gitu ya, atau kayak kamu nangis gitu lah. Dia ingin bikin kamu lemah gitu ya, supaya kamu memohon ke dia gitu ya. Dia jangan kamu jangan dia tanda petik sakiti, bebani, jangan gitu ya, supaya di situ dia bisa mengekspresikan perasaannya dia dengan baik kepada dirimu. Semoga bisa ngerti ya maksudnya Mari di sini. Kadang-kadang sih mau orang yang kayak gitu, pura-pura dia dulu ngejahatin gitu ya. Nah kemudian kita bilang jangan jahatin aku. Nah baru di situ dia bebas mengekspresikan perasaan sayangnya dia, gitulah. Karena ada alasan dari kamu yang minta biar kamu itu tuh disayangi sama dia, diperduliin sama dia, dipertimbangkan sama dia. Nah kayak gitu ya sana. Dan kalau dia perempuan juga mau itu juga begitu ya. Kalau ada kamu lihat orang yang kayak masem-masem nih ngelihat kamu gitu ya, misalnya masem-masem, kamu nggak pernah cari perkara kok sama dia, tapi dia seperti judes aja bawaannya sama kamu. Itu tuh dia orangnya ya, itu dia orangnya. Atau justru dia pakai energi vice versa ya, karena kan tidak semua orang energi maskulin kan, ada yang feminim. Nah kalau dia punya energi feminim ya, dia kayak apa yang bisa aku tolong misalnya ya, dia kayak minimal lemparin senyum ke kamu gitu ya, dia yang kayak perhatian sama kamu gitu loh. Orang ini kalau ngelihat kamu bawaannya itu tuh nggak tenang, ingin ngelakuin sesuatu aja bawaannya gitu loh. Udah pasti kalau ngelihat kamu apa ya, mau bikin kayak gimana ya biar narik perhatiannya Gemini gitu, langsung ada pemikiran dia seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada yang kerasa kurusu sendiri gitu ya ke kamu, nah itu dia manusianya. Iya sih, syukur-syukur kalau kerasa kurusunya dia ke kamu itu tuh dengan cara yang feminim ya, dengan cara ngasih perhatian kah, lempar senyum kah, ramah tamah kah, syukur-syukur ya. Tapi kalau misalnya dia pakai energi maskulin yang cenderung agak kasar, bisa-bisa kamu juga agak-agak jengkel ya lihat seseorang ini, bukannya kamu juga demen sama dia ya, jadi pengen juga kamu pites ini orang kan. Secara kalian Gemini gitu kan, lu jual gue beli gitu kan, lu colek gue hajar nih gitu kan. Di sana kalau dengan orang Gemini main keras-kerasan, laga tuh jadinya ya di sana. Jadi kalau Mari lihat ini orang udah pasti dia tidak akan hanya sebatas diem-diem punya feeling sama kamu, punya rasa sama kamu, tidak mungkin gitu. Pasti akan dia ungkapkan ya, minimal melalui tindakan. Karena kalau kata-kata sih agak berat nih orangnya, tiba-tiba langsung bilang aku naksir kamu loh. Suatu saat dia akan terbuka bahwa dia punya perasaan lebih ke kamu, nampaknya agak sulit ya. Lebih kepada dia mengekspresikan sukanya dia, senengnya dia, naksirnya dia sama kamu dengan cara tindakan gitu ya, nggak ngebacot tapi bersikap. Lebih cenderung begitu ya karakter dari seseorang yang saat ini sesuai dengan judul ya, diam-diam, seneng, suka, naksir, atau bahkan cinta ke kamu. Ini kalau cinta memang
boleh dikatakan sudah ada ini sebenarnya ya, tapi dia sedang mengendalikan perasaan cintanya dia itu tuh. Ya jangan cinta dong, kok kayaknya aneh aja gitu ya, aneh aja kalau hanya sebatas senang suka, itu dianggap hal yang biasa gitu. Tapi kalau kesusu cinta sama kamu, keburu cinta sama kamu, boleh-boleh dia juga nggak boleh lah bukan siapa-siapa juga kan. Kamu bukan siapa-siapanya dia juga gitu, dia bukan siapa-siapanya kamu juga gitu kan. Ya masa iya sih ngebiarin perasaan cinta itu tuh ada gitu, prinsip dari seseorang ini gitu ya. Maka dia akan kayak melupa-lupakan bahwa dia punya perasaan cinta itu tuh ke kamu, hanya sebatas ngebiarin rasa senang, suka, naksir ke dirimu. Hanya itu aja yang dia izinkan dirinya ya. Oke, baik. Gemini, sekarang Maria akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu keempat sesuai dengan lokasi yang kamu tentukan ya. Oke, ini dia. Nah, apakah ada orang yang di tempat kamu maksudkan ini diam-diam suka, senang sama kamu? Kalau Maria bilang di sini sih ada ini, tuh lihat. Ada ini orang diam-diam senang suka sama kamu. Bahkan ini udah cinta beneran ini. Apakah ini tuh lokasi yang ada di situ tuh mantannya kamu? Ya, orang yang pernah berhubungan dekat sama kamu, apa ada di situ? Mari lihat itu orangnya. Gitu loh. Ataukah ada orang yang sempat bilang cinta sama kamu, sempat melamar kamu, atau bahkan mungkin ya sempat udah jadi pacar, jadi suami, jadi istrinya kamu. Lah orang itu. Itu loh, ya. Jadi seseorang yang merasa dia tidak punya kesempatan jangka panjang bersama kamu, gitu ya, tidak sempat diterima oleh kamu, ternyata keinginan untuk dengan dirimu itu tuh masih kuat di situ, bos. Orang ini tuh belum bisa move on, belum bisa let go. Gitu loh. Jadi kayaknya ini ada orang yang merasa dia memilih kamu, namun kamu tidak memilih dirinya. Gitu loh, ya. Dia orang yang tidak kamu anggap katanya. Dia orang yang bukan siapa-siapa menurut kamu. Itu ya. Tapi kalau ditanya bagaimana orang ini sesungguhnya, cinta beneran ini. Cinta beneran. Dia berharap bahwa cintanya dia itu tuh disambut terima sama kamu. Itu ya. Dia berharap bahwa bukan hanya dia saja ya yang masih memiliki perasaan ini, atau yang tetap memiliki perasaan ini. Tapi disambut juga sama kamu. Itulah. Kalau kalian belum punya koneksi apapun, menurut dia sempat ngomong sama kamu ya, bahwa dia seneng. Walaupun dia nggak bilang dia cinta kamu ya, tapi dia bilang dia seneng lihat kamu gitu. Tapi ya menurut dia itu tadi tertolak. Ya, dianya itu tuh tertolak, ditolak oleh dirimu katanya. Gitu loh. Ya, jadi ada orang yang patah hati nih, mari lihat. Ada orang yang patah hati ke kamu. Itu loh. Ya. Ada orang yang jadi lemes nih, tulang-tulang kakinya dia ya, nggak sanggup menopang tubuhnya dia. Hanya gara-gara perasaannya dia itu tuh diabaikan sama kamu. Gitu loh ya. Jadi kalau ini tuh mantan, kandasnya hubungan kalian bisa-bisa menjadi sebuah penyesalan cukup besar ya bagi dia. Gitu ya. Kalau di lokasi ini ternyata ada mantannya kamu di situ ya, mari lihat itu tuh menyesal kok bisa jadinya terjadi perpisahan ya. Gagal berkelanjutan relationship ini. Gitu loh ya. Walaupun misalnya dia yang dulu menggagaskan perpisahan itu, dia yang memberikan alasan tentang perpisahan itu, tapi setelah dia jalani perpisahan dengan kamu, baru dia sadari gitu ya, bahwa perpisahan ini adalah sebuah keputusan yang buruk dia ambil gitu. Nah kalau ternyata perpisahan itu tuh sebab karena kamu, dia kayak sempat itu tuh, aku kurangnya apa ke kamu gitu ya. Bisa cukup lama ini dia menderita karena menolak, diam-diam di situ tuh dia
bukan hanya diam-diam cinta sama kamu ya, tapi diam-diam mati-matian dia menolak tentang perpisahan itu loh ya. Kalau dia ini mantan kamu di lokasi yang kamu tentukan ini, gitu loh, dia ini masih nggak mau rela menjadi mantannya kamu. Kalau bisa mah balikan lagi lah sama kamu katanya. Balikan lagi, dia sudah punya modal ya, dia merasa dia sudah punya modal untuk kembali menjadi pasangannya kamu, gitu loh. Dia merasa dia sudah punya modal, gitu ya. Jadi kayak ini orang bisa ini sudah banyak berjanji dalam diri dia sendiri nih loh ya. Kalau dia bisa kembali dengan kamu, kali ini dia akan lebih sayang, kali ini dia akan lebih cinta, kali ini dia akan mencoba mengupgrade dirinya, dia lebih baik lagi lah pokoknya, menjadi partnernya kamu dalam urusan pacaran kah, pernikahan kah. Nah seperti itu ya. Karena ya makin dia sadari bahwa cinta ini tuh ternyata tidak main-main sama kamu ya. Cintanya dia maksudnya Mari, cintanya dia ini tuh nggak main-main gitu. Bisa-bisa memang dia kayak ada sempat lupa ya bahwa dia cinta kamu gitu loh, makanya terjadi perpisahan. Tapi di sini tuh baru dia sadari, enggak kok, cinta itu tuh ternyata nggak pernah hilang, hanya saja dilupakan, terlupakan. Nah seperti itu ya sana. Tapi kalau belum pernah kalian punya relationship apapun, ya itu tadi ya. Nah, dia sempat mengekspresikan perasaan senang, suka, bahkan cintanya dia ini tuh ke kamu. Tapi ya itu tidak digubris sama kamu gitu loh. Bukan sebuah hal yang berharga di matanya kamu ternyata. Rasa suka, senang, naksir dan cintanya dia ini gitu ya, tidak kamu perhitungkan katanya. Itu loh ya, tidak kamu perhitungkan itu ya. Tapi ya dia ini bisa jadi jengkel sama diri dia sendiri. Ngapain sih, bukan siapa-siapa kok ya, dia bukan siapa-siapanya kamu, kamu bukan siapa-siapanya dia. Tapi kok bisa-bisanya sih ini perasaan cinta ini tuh datang. Dan ini tuh sih bukan kayak asumsi dia doang ini ya. Karena kan ada orang itu tuh bisa keliru, ini suka atau cinta, mau itu orang keliru. Namun Mari sebagai orang yang membacakan energinya dia, Mari bisa pastikan ini tuh bukan hanya suka, senang, naksir doang sama kamu, tapi benar-benar di situ tuh ada cinta ya. Memang ada cinta. Kadang-kadang gitulah ya, cinta itu tuh enggak butuh alasan untuk hadir tumbuh kan. Karena ya ada tuh kan istilah-istilah pujangga itu tuh, cinta adalah anugerah gitu ya. Cinta itu tuh datang dari dalam jiwa gitu, bukan pun sesuai dengan energi transaksi gitu ya, triggeran dari orang yang dicinta gitu ya. Tapi ya dia dateng aja gitu loh gitu ya, tanpa tahu malu. Perasaan cinta ini tuh dateng aja gitu loh, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Nah itu ya yang terjadi di seseorang pada lokasi yang kamu tentukan ya, yang ditunjukkan oleh kartu keempat. Oke, baik Gemini, keempat kartunya sudah selesai Mari bacain ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.